Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue My Equal Now Official. Jadi kali ini gue lagi bersama Ibu Sueb ya. Ibu Sueb itu ibunda dari guru besar gue yang kemarin, Bapak Haji Sukemi itu. Jadi kali ini gue bersama Ibu Sueb dan juga ya emang udah gue anggap sebagai nenek gue sendiri ya. Jadi sekarang gue mau bincang-bincang nih, mau tanya-tanya tentang sejarah kampung ini atau sejarah apapun gitu ya, karena pengalaman beliau ini lebih banyak gitu. Dan umur beliau pun sudah nanti deh biar dijelasin langsung. Jangan kemana-mana, pantengin terus di sini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Let's go, check it out. 2 hours later. Guys, jadi balik lagi sama gue My Equal Now Official. Jadi kali ini gue kedatangan bintang tamu ya. Bintang tamu dari Bekasi. Kebetulan ikut ke sini, dia juga pengen tahu tentang ya mau ngobrol-ngobrol sama nenek angkat gue gitu ya, itu Ibu Sueb. Nah sebelumnya kita perkenalan dulu satu-satu. Namanya siapa? Iin Nadila. Yang ngeceng dong. Iin Nadila. Iin Nadila. Nanti Instagramnya ada di bawah sini ya yang mau kenal. Ini satu lagi Mayang Sari. Mayang Sari. Oke, nanti Instagramnya di bawah buat kalian yang mau tahu, nanti dikasih. Jadi guys, jadi sekarang kita langsung mau nanya-nanya aja ke Ibu Sueb, Mbak Sueb gitu ya. Jadi mohon maaf sebelumnya Matua. Jadi mau tanya, jadi guys, gue manggilnya Matua ya, karena emang udah gue anggap sebagai nenek gue sendiri gitu. Jadi Matua, mohon maaf sebelumnya ya, nggak mengurangi rasa hormat dan tajim saya gitu. Saya mau nanya tentang sejarah gitu. Dari sejarah, maksudnya pertama-tama kita nanya dulu, Matua ini sekarang usianya udah berapa tahun? 130. Berapa? 130. 130 guys. Jadi subhanallah tuh, usianya 130. Nah itulah ya, jadi orang-orang dulu tuh usianya umurnya tuh pada panjang-panjang gitu ya, karena silaturahminya terutama tuh nggak pernah putus ya, dan juga sedekahnya yang paling penting ya Matua ya. Sedekah mungkin agak kencangan nggak apa-apa Matua. Ya itu nih ya gimana? Kalau saya ya waktu zaman Belanda udah nikah. Waktu zaman Belanda udah nikah. Iya. Oh iya. Jadi satu lagi. punya anak banyak saya. Punya anak berapa mak kira-kira? Oh iya, emak anaknya berapa? Anaknya 19. Anaknya 19 teman-teman. Jadi Iya. Melebihi hari tuh. bintang. Anak 19, ceweknya 3. Anaknya 19, ceweknya 3, laki-lakinya berarti 16 ya. Iya. Tapi yang sekarang yang masih ada tinggal 5. Cewek 1, laki-laki 4. Iya. Oh iya. Jadi itu guys. Jadi anaknya dari Ibu Sueb ini 19 ya. 19 itu dari, mohon maaf, satu bapak ya. Iya. Iya, jadi 19 itu dari satu bapak tuh. Itulah. Nikahnya cuma sekali. Nikahnya cuma sekali. Iya, itu dia teman-teman. Mungkin agak bawahan kamera gini bukan. Nah, iya sih gitu. Oke, nah itu teman-teman tadi penjelasannya. Jadi makanya kenapa orang-orang zaman dulu tuh umurnya pada panjang-panjang gitu. Ya maksudnya kita menanya, apa sih itu Matua kuncinya gitu supaya emang sih umur itu kan nggak ada yang tahu, udah diatur sama Allah, tapi kan seenggaknya kan kita kan masih bisa ini ya kan, pernah dengar juga mungkin ya, dengan kita bersilaturahmi itu kita supaya panjang umur, supaya sehat jasmani rohani gitu kan. Dan juga makanya kita mau tanya gimana sih Matua gitu dari masa muda Matua itu dari awalnya. Nah ya segitu. Masa mudanya ya diajarin sama orang tua.
Diizinin. Oh. Tuh. Diajarin sama orang tua kenapa? Sering kalau mau tidur harus baca syahadat. Oh, kalau mau tidur harus baca syahadat. Iya, baca syahadat Siti Fatimah. Syahadat Siti Fatimah. Iya, itu biar umur juga Oh, panjang. biar umur panjang. Oh, gitu guys. Jadi teman-teman itu, jadi matua ini, Ibu Sueb ini jadi baca syahadat Fatimah dari orang tuanya ya. Iya. Jadi mungkin itu jawabannya dari kecil. Nah, kalau boleh tahu ya matua, sebelumnya dari matua itu, dari awal perjalanan matua itu dari kecil sampai sekarang ini, kalau boleh tahu pernah kerja gitu atau apa gitu? Sambil dilihat Berhenti nganakin, ini segini, punya sini anak segini 19. sambil dilihat. Berhenti nganakin jadi praji saya. Oh, jadi paraji. Sekampung Iya. ini saya semua. Oh, ya teman-teman, jadi paraji itu dukun beranak ya? Iya. Nah, terus Sambil dilihat ini. kalau yang cewek-cewek semuanya kita Oke, nyunat. bentar. Oh, nyunat. Iya. Tuh. Yunat. Bentar guys. Iya, nyunat ketahuan nyunat kita dipanggil sama kiai. Tuh, semalam pulang subuh gitu. Oke, sorry. Ditanya, Iya. itu segala nyunat, segala apa, bacaannya apa? Ya namanya orang nyunat pada syahadat Islam dah. Terangin lagi dikit. Tuh, pada syahadat Islam, kalau perempuan habis baca syahadat Islam, baca syahadat Fatimah. Bentar. Fatimah itu kan anak Nabi. Iya. Harus bisa. Jadi Makanya syahadat kalau mau Fatimah. tidur juga sama, baca syahadat Fatimah. Ya, tuh itu orang tua dulu. Orang tua dulu ya. Iya. Jadi nyunat apa itu saya sampai dipanggil sama kiai bacaannya apa? Oh, iya. Bagaimana? Kata saya begini. Atau saya memang juga goblok buta huruf. Nama nyunat itu nyelamin. Iya. Nah bacalah syahadat Islam. Mau baca syahadat Islam ya tetap ya, Ya, teman-teman. terus habis baca syahadat Islam, baca syahadat Fatimah. Baca syahadat Fatimah. Iya. Mungkin kalau bacaan syahadat Fatimah nanti itu inian matua ya, jadi nggak bisa dipublikasikan. Maaf. Nah, terus gimana lagi matua? Terus apa ya? Ditanya lagi. Coba bagaimana katanya baca syahadat Islamnya. Oh, beliau itu nanya, kiainya nanya. Iya, mau pengen jelas. Oh, pengen jelas tentang syahadat Fatimah itu. Pertama kita baca ya. Dikasih tahu gitu. Iya, auzubillahi Oh, dikasih minasyaitonirrajim. tahu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Asadu sadat Fatimah Joral Karim binti Muhammad Nurullah la ilaha illallah Nabi Muhammad Rasulullah la haula wala quwata illa billahil azim. Ladim itu Adam. Iya. Nah baru sadat Islamnya. Syahadat Islamnya. Oh iya, jadi gitu guys ya. Jadi dikasih tahu tuh, dipublikasikan. Ya, jadi coba lagi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asadu an la ilaha illallah asadu anna Muhammadur Rasulullah. Isun nguru satu dorana pangeran yang ingkang lan isun anak sani Kanjeng Nabi Muhammad utusan Allah. Utusan itu baru dipotong. Oh, baru dipotong gitu ya. Iya. Ada Nabi Muhammad Nah, utusan. udah Oh utusan. iya, udah Iya. utusan ya benar. Jadi- Iya. Utusan Nabi Muhammad ya la ilaha illallah Nabi Muhammad Rasulullah haula wala quwata illa billahi Ladim itu biar adem. Biar adem ya. Nah, setelah udah dipotong kan keluar darah. Iya. Kita pegang ya. Punya bocah ini biar jangan keluar darah. Ada juga bacaannya. Jadi bacanya mungkin nggak usah di ini ya Matua ya. Jadi terus setelah jadi itu kapan terakhir berhenti jadi paraji itu? Sampai sekarang masih gitu? Sekarang juga kalau kitanya mau nggak mau ke bidan, maunya ke saya. Oh, tapi masih ini. Cuman kitanya udah nggak boleh. Oh, udah sama nggak anak. boleh sama anak ya. Iya, Semenjak udah tahun tua. berapa tuh? Tuh, udah 2 tahun lah. 2 tahun yang lalu ya berhenti ya. Iya. Jadi faktor usia juga mungkin ya, capek ya, udah terlalu ini Nggak gitu boleh ya. sama anak sama si Aji sekarang udah udah capek udah Oh tua. iya, sambil dilihat kamera memang Ngapain? itunya. Banyak Nah, iya sih. bidan sekarang banyak dokter udah mau berhenti. Tapi kalau yang ngegoda gua di ujung kampung ini dia nyampe kemarin ini. Soalnya kita yang keluarnya kaki duluan.
Ya kaki sebelah bisa selamat, ada yang keluar tangan sebelah bisa selamat. Makanya kalau penataran dapatnya nomor 1 gobloknya. Oh, dapat kalau penataran gitu dapatnya nomor 1. Iya. Oh Nih, iya. perajin tiap kampung kumpul di kecamatan. Jadi kita dulu yang dipanggil, Ibu Suem ke depan. Iya, Lah iya. saya yang goblok kok saya. Lah ibu mah dapat nomor 1 Bu. Iya. Iya kita ke depan. Ke depan ditanya sama Ibu Bidan. Bu, Ibu bulan ini udah dolong, udah 3. Biaya seapa? Kalau ditanya biaya saya bingung. Oh, biaya bingung Ya ya. bingungnya saya masih dikasihnya biaya lah. Iya seikhlasnya gitu. Iya. Terus kalau yang orangnya susah mah gue dikasih beras. Jadi, Nah, iya jadi gimana Mata? jadi ditanya tuh, Ibu, Biayanya berapa gitu? biayanya berapa? Nolong deh. Bu, saya mah maaf aja nih semuanya. Iya. Pak Camat, Pak Lurah, ya pada ada tuh semua polisi. Angsip-angsip penuh di kecamatan. Saya mah begini aja Pak Camat, Pak Lurah, Pak Angsip-angsip semua ada. Saya mah kalau tanya biaya bingung. Bingung. Kok bingung Bu? Bingungnya namanya di kampung kalau orang-orang susah ya. Buru-buru buat biaya ngasih saya, buat makan sendiri aja repot. Iya benar. Tuh. Oh. Jadi saya mah kalau yang dilihatnya seperti itu mau dikasih beras nah udah nyuci Alhamdulillah. ya Alhamdulillah, udah subhanallah tuh ya. udah nyuci darahnya tiker segala begitu yang Jadi nyuci. nggak ditargetin gitu. Ya enggak mama kalau orang-orang sana Oh, memang si enggak. kelasnya kenapa itu? Mata Jadi kalau boleh tahu. ikhlas diri Ikhlas. sendiri iya. Itu kalau boleh tahu itu ikhlas itu berdasarkan yang dari hati atau dari Ya, ajaran dari dari hati orang lah. tua gitu. Iya itu. dari hati kita. Dari orang tua juga mungkin ada Iya. diajarin gitu ya. Jadi Terus? nah itu. Terus tuh Mm-mm. bidannya ada yang judes. Iya. Kok katanya saya dikasihnya mau katanya emangnya nggak geli emang nggak capek sekarang gini Bu saya jawab lagi nih Iya. emang juga nolong itu capek panblon segala ini itu ya tuh Benar. terus saya tuh ngelihat keadaan tuh orang ini keadaannya apa bagaimana ya Iya. kalau kita pemeras begitu marah bidana marah ntar orang-orang murah karena ibu ini jangan begitu Bu Oh, jadi dia pengen ditarget ya, Iya. ditarif. Terus jangan begitu itu katanya kamera tuh. seharusnya 1 orang dulu mau cepet juga besar ya Iya. orang mau 1 orang cepet Bu duit cepet itu emangnya gampang kata saya ya kan orang ambil bukan 1 bulan 9 bulan dan 10 bulan sehari naruh Iya. berapa iya yang usaha kalau yang Iya. enggak iya Gitu, iya. saya yang penting sayanya sehat Iya. berkah sehat, selamat berkah selamat. semuanya Paling penting ya. iya Bu ibadahmu bukannya sembahyang aja kita lagi jalan ya ngelihat ada paku di jalan kita comot lempar yang jauh Nah, takut kena Iya kaki orang. orang kaki anak-anak Iya. itu ibadah Bu sepertinya kita di jalan lagi lihat beling kita comot lempar yang jauh sama Bu ibadah sama ibadah. Nah, itu ya teman-teman tuh. Jadi ya itulah apa namanya keikhlasan dan kemuliaan hati dari seorang Ibu Sueb itu ya seperti itu ya. Jadi menolong orang itu tanpa pamrih dan juga apa namanya kita banyak bisa mengambil pelajaran ya. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat gitu ya, iya dan juga yang tadi dijelaskan itu termasuk ibadah. Jadi ini buat teman-teman semua ya, kalau menolong orang harus ikhlas gitu ya. ikhlas dari dunia sampai akhirat saya ikhlas tuh Nah, iya. nolong terus apa ya itu katanya nanti katanya di rumah punya buat bekal makan Bu rezeki dari mana aja Iya. Rezeki udah ada yang ngatur. iya saya mah kalau yang nolong orang susah nih nggak ada popok zaman dulu nggak ada popok Oh iya. astagfirullahaladzim mandi norok popoknya kan saya tuh mau mandiin bawa kain kita ya buat popok sobek-sobek yang masih agak bagus buat tak ibunya Oh iya. kalau emak tuh Nah, Matua maaf ya, mau tanya tentang sejarah kampung ini. Kan kebetulan oke guys, jadi belum dikasih tahu ya, ini Ibu Sueb ini bertempat tinggal di kampung Cangkring Tengah Cangkring Tengah ya, Garon Cangkring Tengah ya. iya Jadi mungkin
Matua tahu ya sejarah semuanya tentang kampung ini ya. Ya semua sih enggak, kitanya tadinya enggak iniin, Iya. jadi Tahu semua. Tahu sih. ya Iya. cuman tahu aja. Cuman tahu ya. Nah, Ya. oke guys, jadi itu dia nanti kalau apa namanya kita bakal tanya sejarah tentang Kampung Garan Cangkring ini. Ini ada yang lebih seru dan lebih menarik. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Nanti lanjut di part 2-nya. Oke, let's go, check it out.